Pemirsa, karangan bunga menjadi fenomena sosial politik menarik pasca Pilkada DKI Jakarta. Ribuan karangan bunga dikirim ke Balai Kota DKI Jakarta. Selain ke Balai Kota, karangan bunga juga dikirim ke Istana Presiden, Mabes Polri, hingga ke beberapa polda di Indonesia. Karangan bunga adalah inovasi kultural dalam berpolitik, dan karangan bunga menjadi bahasa kebudayaan baru dari publik yang menginginkan negeri ini damai dan sejahtera. Namun sejauh mana efek karangan bunga ini dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia? Direktur Program SMRC Sirajuddin Abbas dan nantinya bergabung dari luar studio budayawan Radar Pancadahana akan hadir di Prime Time Talk ini untuk membahas dan mengupas tentang topik ini. Saya akan sapa dulu Pak Abbas. Pak Abbas, terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk. Terima kasih. Iya, Pak Abbas, kalau Anda sendiri melihat fenomena karangan bunga ini memaknainya seperti apa sih Pak? Well, saya kira budayawan lebih, Pak Radar misalnya lebih pantas dan lebih lebih pandai untuk menerjemahkan dari gerakan simbolik dengan bunga seperti ini. Tapi bunga sebagai medium ekspresi budaya dan ekspresi politik saya kira sudah umum digunakan di mana-mana. Misalnya gerakan perdamaian juga ada bunganya, unsur-unsur bunganya. Tapi intinya di situ ada pesan moral, ada ekspresi untuk kasus di Jakarta misalnya ada ekspresi resistensi dan ekspresi yang lebih dalam lagi ini cinta, sayang, dan dukungan moral yang begitu kuat dari masyarakat untuk Pak Ahok. Oke, Pak, tapi kan kalau tadi Anda bilang itu adalah simbol yang biasa digunakan, tapi kan kita belum pernah menyaksikan di dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di Indonesia ini adalah yang pertama kali. Bagaimana dalam pesta demokrasi, kemudian yang kalah pengikutnya itu kemudian bukannya, kalau kita menyaksikan Donald Trump kemudian menang di Amerika Serikat, berikutnya kita saksikan bagaimana rally turun ke jalan kemudian merusak fasilitas umum. Yang kita saksikan di Indonesia justru sebaliknya, pendukung Ahok justru mengirimkan bunga, kemudian bunganya menjadi bertambah beribu-ribu sampai harus dipindahkan, dan gelombang bunga ini kemudian bukan hanya di Balai Kota tetapi juga muncul sebagai simbol-simbol baik di Mabes Polri, kemudian di beberapa polda. Nah ini sebenarnya memang ekspresi yang tertahankan dari kekecewaan atau ada lebih besar lagi yang ingin disampaikan? Kalau saya melihat begini, ada pesan yang lebih besar yang disampaikan oleh masyarakat di luar konteks politik di DKI. Tetapi ini soal yang lebih besar menyangkut keberlangsungan Indonesia. Dan apa yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah belakangan yang dibanjiri oleh kiriman karangan bunga dengan berbagai pesan, ini historik. Belum pernah memang saya punya informasi tentang daerah atau kota atau negara lain. Apa yang terjadi di Indonesia ini merupakan ekspresi politik alternatif yang menyuarakan resistansi dan menyuarakan harapan tentang Indonesia yang lebih indah, Indonesia yang lebih berwarna, lebih wangi, dan lebih damai, gitu. Dan itu sebabnya kenapa gerakan bunga ini tidak hanya dikirimkan ke Pak Ahok, tapi juga pesan-pesan tentang menjaga NKRI dan pesan resistensi terhadap kecenderungan menarik Indonesia ke kubangan radikalisme, ke kubangan mentalitas konflik seperti di Timur Tengah misalnya, itu merupakan ekspresi harapan dan terima kasih kepada Polri misalnya, yang sejauh ini cukup berhasil menahan tarikan ke arah pusaran konflik itu. Dan juga sebetulnya merembet juga ke provinsi yang lain, misalnya di Kalimantan Barat, di NTT bahkan sudah ada. Dan keprihatinannya kurang lebih sama, bahwa Indonesia saat ini berada di dalam ancaman yang sangat serius. Minggu-minggu ini kita melihat komentar dan tajuk opini di media massa, juga tuntutan sejumlah
organisasi Islam ternama di Indonesia yang punya basis massa cukup besar, yang sekali lagi mengingatkan bahwa Indonesia ini menghadapi tantangan real dari masyarakatnya sendiri yang mencoba menyebarluaskan gagasan-gagasan yang tidak sejalan dengan Pancasila, gagasan-gagasan yang mengkritik sistem tata negara Indonesia, praktek ekonomi, dan sekaligus juga mensubordinasikan kelompok dari etnis dan agama yang lain. Dan ini tidak kecil tantangannya jika mereka terus melakukan mobilisasi di banyak tempat, terus melakukan upaya penyebaran informasi, misalnya setiap ada kegiatan ritual keagamaan dia menyebarkan informasi yang isinya selalu mendelegitimasi posisi pemerintah, posisi demokrasi, dan posisi praktek ekonomi di Indonesia, maka itu jelas bukan sesuatu yang sederhana, sebab dalam jangka panjang itu akan membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahannya, tidak percaya lagi pada sistem demokrasi, dan tidak percaya lagi pada sistem ekonomi dan pendidikan bahkan yang sudah menjadi kehidupan sehari-hari warganya. Itu ancaman yang serius. Itu sebabnya misalnya NU dan Ansor, Banser itu tegas sekali meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang di kelompok ini. Karena bahayanya mungkin tidak terjadi pada saat mereka memobilisasi massa, demonstrasi, protes apapun, mungkin tidak saat itu. Tapi kalau ini terus-terusan dibiarkan, mereka menyerang sendi-sendi normatif, kognitif, dan bahkan dasar-dasar keyakinan tentang keindonesiaan, tentang agama di Indonesia, dan tentang apa artinya menjadi Indonesia yang dulu diperjuangkan dengan luar biasa oleh para pahlawan pendahulu kita di Republik ini. Nah, jadi ini saat ini menjadi perhatian pemerintah juga. Misalnya Kemenko Polhukam sekarang sedang melakukan analisis terhadap resikonya. Juga Lemhanas saya kira sudah punya informasi yang cukup elaboratif tentang itu. Dan harapannya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tegas, sebagaimana juga negara-negara yang lain sudah mengambil keputusan tegas terhadap kelompok ini. Karena itu tadi, jika dibiarkan maka memang dia tidak membuat ledakan secara sosial misalnya, melakukan revolusi massa, tetapi melakukan revolusi diam-diam dari bawah dengan menghancurkan dasar-dasar normatif yang menjadi fondasi Indonesia saat ini. Oke, kalau Anda melihatnya apa yang sudah terjadi saat ini atau apa yang kita lihat miniaturnya kemudian tampak dalam hasil pilkada kemarin, seberapa parahkah sebenarnya kondisi masyarakat saat ini terhadap hembusan-hembusan radikalisme atau ajakan untuk intoleransi itu sudah sampai di mana sebetulnya? Masih bisakah kita optimis untuk kemudian menarik, ataukah memang saat ini memang sudah hampir setengah jalan bisa dikatakan masyarakat kita terkontaminasi atau terhipnotis dengan ajaran-ajaran seperti itu? Bayangkan Indonesia ini ada 240-an juta saat ini. Kalau saja ada 5% saja yang terpengaruh oleh itu, 5% dari 240 juta itu jumlah yang besar. Kalau 10%-nya ada 25 juta, jadi kita sekitar 15 jutaan lah, 12 sampai 15 juta orang yang terpengaruh itu. Dan jika mereka aktif, dan jika mereka bergeser dari gerakan bawah tanah, gerakan yang mengarah pada aspek ideologisasi massa, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa, apa yang terjadi? Itu akan berlipat. 5% aja sudah besar di Indonesia. Dan kalau mereka aktif, mereka bisa memasuki sejumlah channel yang punya efek langsung pada keputusan publik. Bagaimana mereka kalau masuk ke kepolisian, bagaimana kalau mereka masuk ke militer, bagaimana kalau mereka
dengan ideologi itu masuk di legislasi di parlemen dan masuk pemerintahan, efeknya seperti apa? Tidak sederhana menurut saya. Oleh karena itu, keputusan yang diambil sejumlah negara termasuk salah satunya Pakistan yang melarang kelompok ini misalnya, itu bisa dipahami karena jelas itu ingin mengembalikan supremasi khilafah misalnya yang dibayangkan, meskipun tidak ada satupun contoh dalam sejarah kita khilafah yang ideal itu seperti apa. Semuanya normatif aja, bayangan aja. Iya, saya bisa membayangkan kenapa kemudian kalau kita bisa mengartikan bahwa bunga itu adalah simbol dari melawan ekstremisme seperti itu. Kemudian kita juga bisa merasakan kekhawatirannya dengan menyaksikan aksi-aksi yang terjadi selama ini dan melihat jumlah massa yang begitu besar. Nah, kira-kira apa yang paling efektif atau bagaimana cara pemerintah kemudian bisa kuat melawan gerakan-gerakan seperti ini ketika kita menyaksikan Pak Abbas dari aksi ke aksi kita menyaksikan bagaimana pemerintah menyarankan untuk tidak dilakukan aksi itu tetapi kemudian aksi itu tetap terjadi, aksi berikutnya dilarang lagi tetapi kemudian bahkan sampai hari ini ketika pilkada itu sudah selesai aksi itu masih tetap berjalan. Bisakah kita optimis bahwa negara akan bisa berdiri di tempat yang seimbang, menegakkan yang benar, dan kemudian mengambil tindakan yang memang harus diambil dan wajib diambil untuk bisa menjaga keutuhan NKRI? Ya, anggap saja bunga itu dorongan moral kepada pemerintah untuk bisa hati-hati juga. Karena gini, kita sulit membedakan antara orang-orang yang memang menjadi ideologis, organizernya, menjadi core-nya di situ. Harus dipisahkan memang dengan massa yang terpengaruh secara emosional. Itu yang susah untuk memisahkan mana yang ideologis dan mana yang terpengaruh. Iya, betul. Karena begini, banyak massa yang mudah terprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan aksi-aksi kayak begini tanpa memahami betul agenda politik yang ada di dalamnya. Dan masa ini yang sangat vulnerable saat ini. Jadi meskipun pemerintah misalnya berusaha tegas melarang seterusnya atau membatasi ruang geraknya, tidak bisa juga dilakukan dengan sangat strict, dengan keras dan koersif misalnya. Karena tidak ada alasannya, hak ekspresi itu hak semua orang. Hak demokratis. Pemerintah tidak punya alat kemudian untuk melakukan sesuatu. Jika mereka tidak melakukan tindakan misalnya melawan hukum, kriminal, merusak atau mengganggu orang gitu. Selama itu tidak dilakukan, ya polisi tidak bisa melakukan tindakan koersif gitu. Tetapi di sini kerumitannya. Meskipun mereka tidak melakukan gerakan violent, tapi efek psikologisnya kepada warga, pertama efek psikologisnya itu pada dua tingkat, bisa berbentuk ketakutan, menakutkan kelompok masyarakat yang lain, tapi ada juga yang berbentuk optimisme, itu memberikan efek lebih positif bahwa kelompok seperti ini tampil seolah-olah membesar dan tampil seolah-olah kuat, dan itu bisa mempengaruhi orang untuk bergabung di situ. Nah, terserah misalnya kenyataannya bahwa banyak itu floating mass aja gitu, orang-orang yang sebetulnya karena secara intelektual mungkin tidak cukup kritis untuk memahami apa sih ideologi gerakan ini, agenda politik di balik gerakan ini, mungkin tidak sampai tahu, mungkin hanya sekedar keluguan aja ikut-ikutan, misalnya dengan membela Islam seterusnya misalnya, oke, fine, nggak apa-apa. Mereka juga mungkin tidak ideologis atau tidak pernah ikut training juga seperti itu, tapi kena provokasi di satu tempat lalu ikut gitu. Apalagi ada juga yang misalnya di kelompok-kelompok tertentu yang gurunya atau ustadznya ngajak gitu kan, biasanya relatif loyal pada kelompok itu. Nah, justru kerumitannya di situ. Tidak bisa pemerintah secara mudah itu mengambil tindakan keras terhadap kelompok ini. Karena memang belum melakukan apa-apa. Belum melakukan kekerasan. Tetapi kalau sudah melakukan, sudah jelas mereka melakukan itu. Misalnya deklarasi di kampus IPB, itu sesuatu yang luar biasa mengganggunya, dan itu menggunakan fasilitas milik pemerintah. Dia mendeklarasikan sesuatu yang
bertolak belakang dengan prinsip negara, misalnya. Itu sebetulnya bisa juga dikriminalisasi dan itu sudah bisa dikategorikan sebagai upaya makar, cuman makar dalam pengertian yang lebih halus, bukan makar langsung menggunakan violent, menggulingkan pemerintah. Nah, efek jangka panjang yang harus diwaspadai oleh semua pihak dalam hal ini, jika gerakan ini terus membesar mobilisasi dan mereka menggunakan saluran resmi, proses politik negara kita, gitu. Misalnya, jika kelompok ini terus membesar dan dia berhasil misalnya membantu kelompok-kelompok politik tertentu memenangkan pemilu, misalnya, seperti misalnya Rizik Syihab sudah mengatakan kita tidak melakukan violent tapi ingin mencoba melakukan revolusi diam dan memenangkan pemilu. Jika mereka berhasil melakukan mobilisasi ini terus-terusan di semua wilayah dan memenangkan pemilu, apa yang terjadi? Baik. Dan mereka masuk ke wilayah. Kita harus berpikir sampai seburuk itu ya Pak Abbas. Baik, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.